karena rencanamu indah bagiku. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua pagi ini? Masih tetap sukacita kan? Atau ada yang lagi sakit? Atau ada yang baru sedih? Atau mungkin kalian ada yang jenuh belajar? Nah, Tante mau ingatkan satu ayat dalam Amsal 17 ayat 22. Ada yang tahu bunyinya? Nah, bunyinya seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, adik-adik, kita harus selalu menjaga hati kita tetap bersukacita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tujuannya apa, adik-adik? Supaya tubuh kita tetap sehat, oke? Pagi ini Tante mau tanya, siapa yang tahu dua hukum utama dalam Alkitab? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, adik-adik, jika seluruh isi Alkitab ini diringkas, maka hanya akan ada dua hukum utama ini. Yuk kita mau baca dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi, inilah hukum utama Alkitab. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari hukum utama Alkitab ini. Yang pertama, ketika kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita harus belajar benar-benar mengasihi orang lain. Bukan dengan motivasi yang lain, melainkan murni mengasihi. Karena apa, adik-adik? Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 14, Tuhan menyebut kita sebagai orang yang telah ditebus. Bahkan Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Apakah dia orang kaya atau miskin? Apakah ia putih atau hitam? Tuhan menebus semua manusia yang percaya padanya. Setiap orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan seharusnya berbuat baik pada orang, bukan malah menghakimi dengan membeda-bedakan. Ada satu contoh di kitab Yakobus. Adik-adik bisa membaca Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Pada saat penulisan surat ini, Yakobus sang penulis adalah saudara Yesus, telah menjadi kepala gereja di Yerusalem. Ia melihat orang-orang yang ada di dalam gereja pada saat peribadatan
atau persekutuan. Yakobus melihat adanya perbedaan yang dilakukan oleh jemaat maupun para pelayan Tuhan di dalam gereja itu. Mereka sangat menghormati orang-orang kaya, orang-orang yang memakai cincin emas dan juga pakaian indah. Sementara para petani, peternak, dan orang biasa, terkadang mereka tidak diberi tempat duduk. Dunia membedakan orang dari banyak segi. Ada yang membedakan dari segi karena warna kulit. Ada yang membedakan juga dari status kaya atau miskin. Dan juga ada yang membedakan antara kumpulan pintar dan bodoh dan lain-lain. Ada istilah VIP, very important person, artinya orang yang sangat penting. VVIP, very important person, artinya orang yang sangat-sangat penting. Dunia membedakan dengan bagaimana kita dapat membayar dengan uang. Semakin besar jumlah uang yang kita keluarkan, semakin kita dianggap orang yang penting. Tuhan Yesus tidak menginginkan hal itu dilakukan oleh anak-anaknya. Dia menginginkan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah perlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Kalau kalian tidak suka atau marah ketika orang lain melakukan body shaming kepada kalian, maka jangan lakukan itu juga kepada orang lain. Demikian juga kalau kalian merasa senang atau sukacita ketika ada orang yang memuji kalian, maka lakukan itu juga kepada orang lain. Sangat sederhana dan sangat simpel. Ingat, hukum utama dari Alkitab kita akan menuntun kita, akan menjaga kita dari perselisihan atau konflik kepada orang lain yang sebenarnya tidak perlu.มองหาให้เห็นแล้วสิโอ้ยมันไม่อยู่แล้ว
Berdoa untuk firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini hanya karena kasih-Mu, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak kelas Yuel Tuhan, Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka hadapi. Berikan hati yang tetap kuat, tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, sehingga mereka tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau tanamkan firman Tuhan pagi hari ini dalam hati mereka, supaya mereka mengerti bagaimana cara mengasihi orang lain, bagaimana mereka memperlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan, seperti Engkau juga mengasihi orang lain Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, kami memberkati setiap anak-anak kelas Yuel, Kau memberkati apapun yang mereka lakukan sepanjang minggu depan. Tuhan berjalan bersama mereka, memberkati dan menuntun hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.